Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menyampaikan tentang kasus terorisme yang berkaitan dengan identitas nasional. Kami juga mengambil contoh kasus bom Tamrin tahun 2016. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ciola Saisa sebagai moderator. Saya Virganis Kastranovita sebagai narasumber. Dan saya Radendara Malinda Nurmadewi sebagai narasumber. Baiklah, di sini saya akan menanyakan kepada narasumber. Yang pertama, mengapa peristiwa terorisme disebut-sebut dapat merusak identitas nasional? Menurut saya, karena selain mengganggu kesejahteraan masyarakat, memecahkan keutuhan NKRI, kasus terorisme juga merupakan bentuk ancaman utama terhadap Pancasila sebagai perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ya. Gimana menurut narasumber kedua? Ada yang ingin ditambahkan? Saya ingin menambahkan, tadi narasumber pertama bilang bahwa kasus terorisme merupakan perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama nilai-nilai Pancasila pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, karena terorisme memecahkan keutuhan NKRI dan mengganggu kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi itu bisa dikatakan sebagai tidak mencerminkan perilaku persatuan Indonesia. Baiklah, begitu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Baiklah, selanjutnya saya akan menanyakan pertanyaan kedua. Siapa target utama dari terjadinya peristiwa bom Tamrin? Gimana, narasumber berapa yang akan menjawab? Menurut beberapa sumber, target utama terjadinya peristiwa bom Tamrin itu yang pertama, mereka menargetkan kelembagaan polisi, lalu warga negara asing, karena kepolisian merupakan lembaga kemasyarakat yang dibenci oleh para teroris. Mungkin narasumber satu akan memberikan tanggapan lain. Karena kebencian itu disebut muncul lantaran kepolisian menjadi penghalang teroris dalam melakukan aksinya. Dan apalagi sebelum kejadian itu, kepolisian sempat melakukan operasi besar-besaran penangkapan terduga teroris. Selain itu juga pada kasus ini diduga para teroris merupakan anggota ISIS. Nah, kebanyakan warga negara asing itu membenci keberadaan ISIS. Nah, makanya mereka merupakan target utama yang ditargetkan oleh para teroris ini. Jadi selanjutnya saya akan menanyakan pertanyaan yang ketiga. Berapa jumlah korban terkait terjadinya peristiwa tersebut? Dalam aksi teror bom ini tercatat 21 orang yang menjadi korban. 8 orang diantaranya meninggal dunia, 4 orang adalah pelaku. 4 orang lain merupakan warga sipil yang tidak bersalah dan terdapat korban luka ringan maupun berat. Selanjutnya saya akan menanyakan pertanyaan keempat. Hukuman apa yang diberikan kepada pelaku yang tertangkap? Untuk hukuman yang diberikan kepada para pelaku, yang pertama yang tertangkap ada Aman Abdurrahman, disebut-sebut sebagai dalang terjadinya bom Tamrin. Dia divonis hukuman mati, tapi sampai sekarang hukuman itu belum dilaksanakan. Yang kedua ada Abu Gar, diduga sebagai penyalur dana dan penyedia senjata api, divonis 9 tahun penjara. Yang ketiga ada Dodi Suryadi sebagai pembuat wadah bom, divonis 10 tahun penjara. Nah, yang terakhir itu ada Ali Hamka sebagai penghubung dengan penjual senjata, divonis 4 tahun penjara. Oke, lanjut pertanyaan yang kelima. Dampak yang dialami warga yang pada saat itu berada di TKP bagaimana? Dampak yang dialami masyarakat sekarang itu masyarakat mengalami trauma dan kadang cenderung merasa ketakutan, khawatir jika melakukan aktivitas di luar rumah. Mereka memiliki perubahan dari sisi sosial. Mereka tidak lagi dapat merasakan keamanan dan kenyamanan ketika berada di area publik. Saya ingin menambahkan ada lagi dampak yang dirasakan dari segi ekonomi. Para pedagang yang memutuskan untuk tidak berjualan lagi di sekitarnya karena takut akan terjadi hal seperti itu lagi.
Baiklah, di sini saya akan menanyakan pertanyaan yang terakhir. Terkait kasus tersebut, menurut Anda, apakah para terorisme masih memiliki rasa kemanusiaan? Menurut saya tidak, karena saat para pelaku terorisme tersebut dimintai kesaksian oleh kepolisian, mereka itu mengaku bahwa mereka itu sudah didoktrin oleh para pemimpin mereka, dan banyak juga dari para pelaku yang secara sukarela melakukan bom bunuh diri pada saat kejadian tersebut. Jadi begitu jawaban untuk narasumber kedua. Nah, sekian perbincangan dari kami tentang terorisme. Bila ada kesalahan atau salah kata, kami mohon maaf. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.